Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sapa Distrik Jabar edisi Ramadan. Tentunya masih dengan tema Ramadan Istimewa Generasi Pancawalya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Weh. Di session hari ini ya tentunya pasti sesuatu ada yang istimewa setiap harinya kita menghadirkan tamu-tamu istimewa. Tentunya masih siswa-siswi di Jawa Barat. Nah, tentunya di kali ini kita punya tema besarnya nih. Apa tuh? Tema besarnya adalah apa ciri pelajar benar dan apa yang mendorong pelajar jadi pintar dalam ilmu dan ibadah. Nah, penasaran kan? Kita akan mengupasnya lebih lengkap dengan siapa? Halo, di sini sudah ada teteh-teteh dan akan-akan. Halo. Boleh dong kenalan dulu buat warga Distrik Jabar di sini. Silakan. Oke, halo wargi Distrik Jabar, perkenalkan nama saya Talita Bikria, saya seorang siswi kelas 11 dari SMKN 1 Bandung. Satu lagi silakan. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana Yusuf. Saya siswa dari SMK Kesehatan Surya Global Kota Cimahi. Waduh, tepuk tangan dong buat Rizky dan juga Talita ya. Bentar, kalian puasa nggak sekarang? Puasa dong. Puasa dong Iya, ya. puasa dong. Ya. Baik, mudah-mudahan juga kita doakan untuk warga Distrik Jabar juga yang menjalankan ibadah puasa saat ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Amin. Amin. Nah, kalian kalau puasa di sekolah ada nggak kegiatan yang berbeda dengan kegiatan sebelumnya di luar Ramadan? Ada Apa? kegiatan yang berbeda. Biasanya tuh kalau di SMK 1 tuh namanya Smart Train. Smart Train. Iya, Smart Train itu semacam pesantren kilat, cuman kita tuh ngelaksanainnya nggak di sekolah, Di mana? tapi di Masjid Al-Uquwah yang di dekat Balkot itu. Oh, jadi tinggal nyebreng. Jalan aja Oh, sedikit jangan kan. nyebrang ya. Baik, kalau kamu sendiri apa nih jadi beda dengan hari-hari biasa kamu sekolah kalau di Ramadan? Nah, kalau tadi Teh Talita Smatren, kalau aku itu pesantren kilat. Jadi itu tuh full 2 minggu kita itu melaksanakan keagamaan. Untuk 1 minggu itu biasanya perlombaan, dan untuk 1 minggunya lagi itu penceramah full. Woi, kalau ada lomba biasanya lomba apa saja tuh di Ramadan? Untuk lombanya itu biasa adzan, terus cerdas cermat, Cerdas MHQ, MTQ, banyak deh pokoknya. Oh. Saya tahu pasti kamu ikutan lombanya buka di siang hari. Enggak ya? Enggak dong. Atau lomba azan yang sering kamu ikutin lomba apa sih kalau puasa? Kalau aku biasanya ikut cerdas cermat. Cerdas cermat. Iya. Di Ramadan cerdas cermat, guys. Wah, ini pasti daya saingnya, daya nalarnya lebih matang ya dibanding di bulan-bulan yang lain. Kalau kamu, Talita, tadi ya, kalau kita mengupas pada tema ya, kan Ramadan teh bulannya bulan yang penuh dengan keberkahan. Untuk mencapai keberkahan itu kita tuh dilatih untuk belajar sabar ya, belajar untuk tidak berbicara yang tidak sopan. Nah, menurut kamu sepakat gak kalau Ramadan itu melatih pelajar menjadi bisa berbuat jujur gitu, melatih kejujuran untuk pelajar? Oke, sebetulnya kalau dari aku sendiri sepakat banget sih Kak. Karena meskipun kita lagi puasa nih, biasanya mungkin ada sebagian yang bohong, tapi karena kita lagi puasa, takut puasanya nggak sah, jadi dia jujur kayak gitu. Ya oke. Nah, kalau menurut kamu gimana nih caranya pelajar untuk melatih kejujuran? Kalau menurut aku untuk melatih kejujuran itu yang pertama itu harus niat dalam diri sendiri dulu ya. Terus untuk kita itu gimana sih, kenapa kita harus Nggak apa-apa, diterusin aja. 3, 2, 1, running. Nah, menurut saya itu melatih kejujuran itu sangat penting ya di era pelajar sekarang ini, apalagi di bulan Ramadan. Jika kita tidak dari sekarang, itu kapan lagi gitu. Jadi Apalagi Ramadan jadi bahan buat ini ya, latihan ya. Iya betul. Iya, betul. Latihan sehingga di 11 bulan ke depannya kita bisa melatih perbuatan baik itu yang tadinya di Ramadan hanya belajar berkatanya itu tidak ditahan-tahan ya untuk berkata kasar ya, berkata berbohong.
nanti 11 bulan kemudian mudah-mudahan jadi pembiasaan baik nantinya ya. Iya. Iya, amin. Oke, nah Ramadan juga ya, menurut kalian bisa mendorong pelajar itu untuk bisa lebih dalam mendalami ilmu dan juga beribadah, bener nggak menurut kalian seperti itu? Silakan kamu Iya. dua Talita deh. Betul banget sih Kak, karena kan kegiatan-kegiatan di sekolahnya juga sangat amat mendukung ya. Terutama untuk di SMKN 1 itu kita ada sanlat atau pesantren kilat yang sebetulnya dilaksanakannya itu cuma 6 hari untuk kelas 10, 3 hari, dan untuk kelas 11-nya 3 hari. Nah, selama bulan Ramadan itu kita dikasih suatu buku, Apa tuh isi bukunya? bukunya tuh semacam hafalan-hafalan surat-surat. Jadi nanti kita tiap hari bakalan store, ngaji juga, terus juga selama Ramadan kita tuh nggak ada pembelajaran seperti biasa, tapi memang yang keagamaan seperti itu. Wah, mereka mah padat ya. Kalau kalian di rumah pada suka ngapalin nggak? Tidur ya. Pasti Ramadan masuk ngantuk ya, sok tidur. Ibadah. Tuh, Tidur jadi sambil kerja, ibadah-ibadah. tuh tidur sambil kerja tapi ibadah katanya ya. Nah, tapi itu pembiasaan yang positif tadi teman-teman sudah didengarkan ya oleh Talita. Jadi dengan Ramadan teh bukan menjadi malas ya, Iya, betul. tapi menjadi lebih rajin untuk meningkatkan ilmu dan ibadahnya. Nah, menurut kamu deh Rizky, tadi kata-kata Talita, oh ya saya sepakat kalau Ramadan mah memang benar untuk bisa menambah ilmu dan juga meningkatkan ibadah juga. Kalau kamu seperti apa? Menurut saya juga sepakat sih apa yang Teh Tata bilang. Apalagi kita mungkin bangun tidurnya itu berbeda ya dengan hari biasa. Mungkin kita bangun jam 3, terus kita lanjut sahur, terus lanjut mempersiapkan untuk sekolah. Ya. Nah, kebetulan di sekolah Rizky juga sama seperti Teh Talita, diberi buku di mana setiap penceramah itu harus ditulis poin-poin pentingnya. Oh, bagus ya. Iya, jadi tahu. Kalau sahur suka jam berapa, Talita sama Rizky? Kalau saya jam 3:30. 3:30 kamu? Ya. Kalau aku jam 3 biasa dibangunin sama mama. Lebih awal ya? Kenapa lebih awal? Biar lebih banyak makannya? Ya, baik Sobat Isi Kabar ya. Tentunya di Ramadan kali ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ya dalam meningkatkan kualitas kita. Contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Talita dan juga oleh Rizky. Bagaimana Ramadan ini bukan menjadikan bulan jadi malas-malasan, tapi bisa meningkatkan kapasitas ilmu kita dan juga kapasitas ibadah kita. Berikutnya kita akan menyimak kultum yang akan disampaikan oleh mereka ya. Tentunya tak sabar kan? Inilah dia, yang pertama adalah Rizky Maulana dengan tema kejujuran di bulan Ramadan sebagai ciri pelajar benar. Dan dilanjutkan oleh Talita Bikria Naifah dengan tema Ramadan mendorong pelajar pintar dalam ilmu dan ibadah. Inilah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan bagi kita pelajar di Jawa Barat agar bertemu di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta umat akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Yusuf. Saya dari SMK Kesehatan Surya Global Kota Cimahi akan membawakan tema kejujuran di bulan Ramadan mencerminkan sikap benar. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita bukan hanya dilatih untuk menahan hawa nafsu serta menahan kesabaran, dan tetapi juga menahan kita dari segala perbuatan yang kurang baik. Salah satu nilai utama yang harus diterapkan dari siswa-siswi pelajar Jawa Barat yaitu melatih kejujuran. Nabi Muhammad bersabda, hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawamu ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang pelajar, kejujuran adalah ciri utama akhlak yang baik, jujur dalam perkataan, perbuatan, serta niat. Di sekolah, kejujuran dapat diterapkan dengan tidak mencontek, berkata dengan benar, serta menghormati dan jujur kepada guru dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Hadirin sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk melatih kejujuran. Saat berpuasa, hanya Allah lah yang benar-benar tahu apakah kita benar atau tidak sungguh-sungguh saat berpuasa. Walaupun tidak ada orang yang melihat, kita tetap
menjaga puasa kita, inilah bentuk kejujuran yang sesungguh-sungguhnya, yaitu kepada Allah dan kepada diri sendiri. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqunullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jika kejujuran sudah menjadi kebiasaan, maka pelajar tidak hanya akan menjadi pintar secara akademik, tetapi juga kuat secara akhlak. Pelajar yang jujur akan dipercaya, dihormati, dan kelak akan menjadi pemimpin yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pelajar yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia dengan kejujuran sebagai landasannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Bikriah yang bersekolah di SMKN 1 Bandung. Hari ini saya akan membawakan kultum yang bertemakan mendorong pelajar pintar dalam ilmu dan juga ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang hangat ini, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan untuk kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukanlah hanya sekedar bulan untuk menahan rasa lapar dan juga rasa haus, tapi juga momentum bagi kita, khususnya para pelajar, untuk meningkatkan diri kepada Allah dan juga untuk meningkatkan kualitas diri dalam bidang ilmu pengetahuan ataupun ibadah. Dan Islam sangatlah memuliakan ilmu. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah suatu fondasi bagi seluruh umat muslim. Bahkan Allah sangat menegaskan bahwasanya ketika seseorang berilmu dan beriman, ia akan dinaikkan atau ditingkatkan derajatnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebagai pelajar, menuntut ilmu bukanlah hanya sekedar kewajiban, namun bisa menjadi ibadah untuk kita semua jikalau kita meniatkannya dan juga melaksanakannya dengan baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Hadirin sekalian, sebagai pelajar, tantangan kita di bulan suci Ramadan bukanlah hanya sekedar untuk menahan lapar dan juga haus, namun juga kita melawan rasa malas, rasa kantuk di kelas, dan kebiasaan menunda belajar. Disinilah, di bulan Ramadan inilah, kita dapat menyeimbangkan di antara ilmu dan juga belajar. Perlu kita ketahui, jikalau ilmu tidak dibarengi oleh ibadah, kita akan sombong. Perlu kita ingat, bahwasanya ketika kita berilmu namun kita tidak beribadah, kita akan sombong. Dan jikalau kita beribadah namun kita tidak berilmu, kita akan kehilangan arah. Oleh karena itu, ada beberapa hal sederhana yang bisa saya dan teman-teman semua lakukan selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah memanfaatkan waktu-waktu dengan baik seperti belajar. Yang kedua, memperbanyak zikir dan sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menunda-nunda sholat. Yang ketiga, kita terus belajar dengan niat yang baik. Semoga di bulan Ramadan ini kita mampu menjadi pelajar yang cerdas dalam ilmu, kuat dalam ibadah, dan baik dalam akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita generasi yang beriman, berilmu, dan bermanfaat untuk bangsa, agama, dan juga sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di edisi Ramadan Sapa Distrik Jabar dengan tema Ramadan Istimewa Generasi Pancawalya. Nah, warga Distrik Jabar, tentunya di Ramadan ini banyak sekali hikmah yang telah disampaikan tadi dari Rizky, dari Thalita, ya, bahwasanya Ramadan bisa meningkatkan kualitas ilmu kita dan juga kualitas ibadah kita. Yuk sama-sama kita semangat di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita.
Baik, terima kasih Talita, terima kasih Rizky, dan juga saya pamit undur diri. Saya Rafa Jajaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam